Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Baik Bapak Ibu yang beribadah secara onsite di tempat ini ataupun yang mengikuti ibadah secara online dan Facebook dimanapun Bapak Ibu berada. Mari saat ini kita satukan hati untuk beribadah di tempat ini. Tidak terbatas oleh jarak, ruang, dan waktu. Mari kita bersatu hati untuk memuji dan menyembah Tuhan. Untuk itu mari Bapak Ibu kita tundukkan kepala. Bapak yang bertata di dalam kerajaan surga yang kami kenal, kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Bersyukur, berterima kasih Tuhan, jika pada sore hari ini kami masih berkesempatan untuk beribadah di tempat ini, di mana kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Bahkan kami juga akan mendapatkan pengurapan daripada Tuhan. Kami percaya, kami yakin bahwa acara ini dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan yang mencampur tangan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita percaya bahwa kita sudah memasuki bulan Oktober, bulan yang baru. Kita yakin bahwa Tuhan akan memberikan yang lebih baik lagi dalam kasih karunia-Nya, di dalam penyertaannya dan perlindungannya. Kita pasti Tuhan akan membukakan pintu-pintu berkat bagi kita semua, baik berkat keuangan, berkat kesehatan, berkat damai, sukacita, sejahtera mengalir melimpah daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapakku percaya
kepadaku Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia. Amin. Kau yang begitu baik dan mengasihi setiap Amin, kami. Tuhan Haleluya. Yesus. Tak berubah selamanya. Yes. Hidupku sekarang ku persembahkan di hadapan-Mu, oh Yesus Tuhan. Terimalah sekarang persembahanku, korban yang harum yang menyenangkan-Mu. Segenap hatiku, segenap jiwaku, kan ku sembah Kau Yesus Tuhan. Kan ku sembah Kau Yesus Tuhan. Berubah selamanya cinta kasih-Ku padamu. Ku mau hidup selamanya, untuk senangkan hati-Mu. Tak berubah selamanya cinta kasih-Ku padamu. Ku mau hidup selamanya, untuk senangkan hati-Mu, Tuhan. Hidupku sekarang ku persembahkan di hadapan-Mu, oh Yesus Tuhan. Terimalah sekarang persembahanku, korban yang harum yang menyenangkan-Ku. Segenap hatiku, segenap jiwaku, kan ku sembah Kau Yesus Tuhan. Kan ku sembah Kau Yesus Tuhan. Berubah selamanya cinta kasih-Ku padamu. Ku mau hidup selamanya, untuk senangkan hati-Ku. Tak berubah selamanya cinta kasih-Ku padamu. Ku mau hidup selamanya, untuk senangkan hati-Ku. Tak berubah selamanya cinta kasih-Ku padamu. Ku mau hidup selamanya, untuk senangkan hati-Mu, Tuhan. Untuk senangkan hati-Mu, Tuhan. Untuk senangkan hati-Ku, Tuhan. Cinta kasih Tuhan untuk Bapak Ibu Saudara dan kita semua sekalian. Amin. Amin. Alangkah Yes. indahnya hidup di dalam Tuhan. Amin. Sebab kita mempunyai Yesus yang dahsyat, Amin. Yesus yang luar biasa. Amin. Amin. Yes. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan segala berkat-berkat yang melimpah. Amin. Haleluya. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Amin. Alangkah indahnya dalam bersama Tuhan, Dia memberikan
Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Tuhan Yesuslah penolong kita. Amin. Amin. Yes. Tuhan Yesus penebus kita. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin. Dia yang mengangkat segala sakit penyakit kita, Amin. Dia yang mengangkat segala penderitaan Yes. kita. Kita yakin, kami yakin dan ku yakin. Haleluya. Ku tahu Dia penolongku, jangan takut sesaku, ku yakin, ku yakin. Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku, ku yakin. siapkan hati untuk mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan, begitu besar pengorbanannya bagi kita semua. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berterima kasih.
di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan buat perawatan. Terima kasih buat jamahan-Mu Bapa. Sungguh Tuhan, hamba-Mu terbatas Bapa. Namun aku punya Tuhan yang tidak terbatas kuasa. Kuasa Tuhan bekerja di tengah-tengah kami. Aku percaya Tuhan sampaikan pesan-pesan-Mu Bapa. Ia adalah bayar mereka sedikit denai. Ia adalah bayar mereka kiri bayar standar yang loncis. Kuri diri bayar bahasa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih. Di dalam bayar terima kasih ya Tuhan buat perawatan, buat jamahan, buat penyembuhan, buat pemulihan, buat terobosan yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah kami. Kami bersyukur setiap kami diurapi Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau akan berkati ibadah kami pada malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami buka hati kami, terangi hati kami oleh firman. Hanya di dalam nama Bapa, Anak, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya bersama saya mau katakan amin. Tuhan berkati, silakan duduk. Shalom saudara. Seberapa banyak yang bersuka cita angkat tangan. Wow, dahsyat. Ya baik saudara, saya merasakan hadirat Tuhan kuat di tempat ini. Seberapa banyak yang merasakan hadirat Tuhan angkat tangannya. Saya percaya lawatan Allah terjadi di tempat ini. Saya percaya kuasa Tuhan bekerja di tempat ini. Apapun soal pergumulan di dalam hidupmu, ketika engkau selalu mengangkat tangan pada Tuhan, ketika engkau selalu menyembah Tuhan, saya percaya penyembahanmu membawa kesembuhan. Katakan, penyembahanku membawa kesembuhan. Amin. Penyembahanku membawa pemulihan. Amin. Penyembahanku membawa kemenangan. Yang percaya katakan amin. Saudara, seberapa banyak di tempat ini yang percaya? Saudara, saya mau memperkatakan bagi saudara dan saya. Yuk, siapa yang percaya kalau saudara adalah orang-orang yang spesial di mata Tuhan? Amin. Kita tengok kiri kanan saudara. Lihat, katakan kamu spesial di mata Tuhan Yesus. Amin. Seberapa banyak yang percaya kalau saudara spesial di mata Tuhan? Angkat tangannya. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Dahsyat. Saya percaya kita spesial. Kenapa spesial saudara? Seperti pujian mengatakan bahwa darah Tuhan yang tercurah di kayu salib sudah menyelamatkan hidup kita, memberi kemenangan, bahkan menebus segala dosa kesalahan kita yang seharusnya kita ada di dalam kerajaan maut. Tapi karena Yesus Tuhan mati di kayu salib untuk menebus kita, kita memperoleh di kerajaan surga. Yang percaya katakan amin. Kenapa saudara spesial? Mungkin saya bertanya, Bolani, kenapa saya dibilang spesial? Ada yang tahu? Saya mau jawab, kenapa saudara spesial di mata Tuhan? Selain Tuhan sudah menyelamatkan, selain Tuhan juga sudah mengampuni dosamu. Karena kita umat pilihan Allah. Siapa yang percaya? Kita itu kenapa spesial? Karena saudara dan saya orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Amin. Karena saudara dan saya adalah orang umat kesayangan Tuhan. Katakan, saya umat kesayangan Tuhan. Karena orang yang spesial adalah orang yang menjadi umat kesayangan Tuhan. Betul nggak? Saya menjadi spesial di tengah-tengah jemaat penabur benih karena saya umat kesayangan penabur benih. Amin. Begitupun saudara, kita adalah umat kesayangan Tuhan Yesus. Saya bersyukur saudara, bukan hanya Tuhan yang sudah pilih kita. Kita percaya semua yang ada di tempat ini Tuhan sudah pilih kita. Amin. Tuhan sudah memilih hidup saudara dan saya, betul. Tapi dengar baik-baik, kita harus sadar bahwa kita punya Bapa yang penuh kasih, yang selalu cinta kepada saudara dan saya sebagai anak-anaknya. Oleh sebab itu anak-anak Tuhan di tempat ini, yuk sama-sama dengan saya mau katakan, saya spesial di mata Tuhan. Pasti orang yang spesial di mata Tuhan dilindungi, diberkati, dipulihkan, disembuhkan. Yang percaya katakan amin. Yes. Puji Tuhan, saya melihat wajah-wajah yang penuh kemuliaan Tuhan. Ya, luar biasa. Ya, kita buka ayatnya yuk.
Di Matius 26 ayat 41 ini yang Tuhan pesan buat penabur benih, buat jemaat Tuhan, bukan buat jemaat di tempat sini saja yang mengikuti live streaming. Ini dari awal bulan Oktober kita sudah dapat tuntunan apa yang Tuhan sudah perintahkan, kita lakukan, kerjakan dalam hidup kita. Kuncinya anak-anak Tuhan di tempat ini kita mau taat. Amin. Saat kita taat, kita bisa melewati apapun yang sedang terjadi hari-hari ini. Mari kita baca yuk. Matius 26 ayat 41. Gampang ini saudara, tapi saya mau mengupas yang lain. Mungkin saudara, udah tahu deh ini ya, tapi dengar baik-baik. Yuk kita baca. 2, 3. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Daging memang, roh memang menurut, tetapi daging lemah. Sekali lagi, berjaga-jagalah dan apa saudara? Berdoa. Saya mau tanya sama saudara, Tuhan pesan bagi saudara dan saya, kenapa kita harus berjaga-jaga dan berdoa? Seringkali kita doa susah banget ya saudara. Tuhan katakan, untuk menghadapi kehidupan ini terus berjaga-jaga dan berdoa. Apa yang Tuhan mau? Karena hari-hari ini saudara harus berjalan bersama Tuhan. Kita masuk di dalam peperangan saudara. Apa yang kita perangi? Bukan keluarga kita, bukan anak kita, bukan orang-orang yang ada di sekitar kita menjadi musuh-musuh kita, bukan. Yang kita perangi adalah iblis, roh. Ini seringkali iblis mengintimidasi kita. Seringkali iblis mengejar kita. Iblis gak mau kalah. Dia buat siasat-siasat yang ingin selalu mengejar kehidupan saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan Yesus. Hati-hati anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan bilang, kamu harus berjaga. Kamu harus berdoa. Jangan tidak berdoa ya saudara. Saudara, saya diingatkan dengan satu peristiwa di mana ketika Tuhan Yesus di Taman Getsemani, saat Tuhan mau ditangkap dan mau disalibkan saudara, apa yang terjadi? Tuhan berpesan kepada murid-muridnya. Tuhan berkata kepada murid-muridnya, dia berdoa di Taman Getsemani. Bahkan dia berpesan, apa pesan Tuhan ini saudara? Berjaga-jagalah, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ini saudara, mari, ini ada pesan buat saudara dan saya. Kita adalah murid-murid Tuhan, ada amin? Saudara, hari-hari ini kita harus benar-benar berjaga-jaga. Saya mau ingatkan, sekali lagi. Hari-hari ini, di akhir zaman ini saudara, harus berjaga-jaga, harus selalu berdoa. Seberapa banyak yang suka berdoa? Ya, sedikit. Wah, semua suka berdoa. Ajaib, Tuhan dahsyat. Tuhan katakan, terus berdoa, bangun mesbah, bangun keintiman. Mengapa? Karena iblis ini ingin menggoncangkan anak-anak Tuhan. Kalau mungkin saudara berkata, Bu, saya sudah berdoa kok, saya sudah berjaga-jaga, tapi dengar, jangan buka celah. Apa saudara? Jangan buka celah. Sering kali kita buka celah saat kita menghadapi masalah persoalan. Bu, saya sudah berdoa kok saya belum dijawab sama Tuhan. Bu, saya punya tantangan pergumulan dalam hidup. Kok hidup saya begini terus. Bu, gak ada jalan keluar, gak ada Tuhan menolong, gak ada Tuhan membela saya. Hidup saya susah dan susah-susah. Siapa yang tabur itu di dalam pikiran saudara? Iblis. Jangan terkecoh saudara. Iblis seringkali mengintimidasi pikiran kita. Makanya jaga pikiran kita. Berfokus terus sama Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, iblis ingin menjatuhkan hidup anak-anak Tuhan. Kenapa? Karena iblis tahu ini akhir zaman. Karena iblis tahu ini waktu-waktu yang semakin dekat kedatangan Tuhan. Makanya iblis gencar untuk menyesatkan setiap kita anak-anak Tuhan. Tapi saya percaya orang-orang yang suka berdoa, orang-orang yang selalu berjaga-jaga, saya percaya ada perlindungan Tuhan. Amin. Tuhan menundungi hidup saudara, Tuhan melindungi saudara. Bahkan Tuhan juga selalu menjaga kehidupan saudara dan saya yang percaya, katakan amin. Masalah boleh ada, krisis boleh terjadi. Saat ini banyak yang mengeluh usahanya sepi. Betul saudara, banyak yang tutup. Tapi saya percaya perbedaan akan Tuhan beri buat saudara dan saya yang percaya, katakan amin. Ini saudara anak-anak Tuhan.
Oleh sebab itu mari hari ini saudara harus berjaga dan berdoa. Kenapa Bu saya harus berjaga dan berdoa? Supaya setiap keputusan yang akan kita ambil itulah keputusan yang tidak salah. Ketika kita merencanakan segala sesuatu, tanya Tuhan, jangan pakai kekuatan. Amin. Siap saudara? Tuhan ketika engkau selalu berjaga-jaga, selalu berdoa, memiliki keintiman dengan Tuhan, Tuhan selalu memberikan pengertian-pengertian yang baru di dalam hidup saudara. Katakan yes. Amin saudara. Ketika saudara dan saya mulai berkata, Tuhan aku mau terus berjalan sama Tuhan, saya percaya segala keputusan apapun yang akan kau ambil tidak akan pernah salah. Kenapa? Karena engkau selalu tanya Tuhan. Kenapa? Karena engkau selalu berdoa, selalu meminta, Tuhan tolong saya. Beri hikmat, beri pewahyuan, supaya apa yang akan aku lakukan, apa yang harus aku kerjakan, Tuhan beri pewahyuan yang baru. Amin saudara. Kita mau belajar saudara. Jangan kita menjauh dari Tuhan. Di akhir zaman ini saudara, banyak orang yang mulai apa? Menjauh dari Tuhan. Rugi saudara. Jangan menjauh dari Tuhan. Ketika kita jauh dari Tuhan, pasti ujung-ujungnya kita pakai kekuatan, pakai pikiran kita selalu salah jalan, salah ambil keputusan, salah di dalam kita berpikir. Seringkali saudara, anak-anak Tuhan di tempat ini, mari, kalau saudara jauh dari Tuhan, engkau akan mengalami kejatuhan di situ. Di mana engkau sedang menghadapi pergumulan, engkau akan jatuh di sana. Kenapa saudara? Karena kita gak punya kekuatan. Kenapa kita akan jatuh di tempat engkau menghadapi masalah, persoalan, pergumulan dalam hidupmu? Karena kita berjalan sendiri, pakai kekuatan kita, tidak menaruh pengharapan kita itu kepada Tuhan, tidak mengandalkan Tuhan, tidak berdoa, tidak berjaga-jaga. Akhirnya saudara terjatuh. Akhirnya apa saudara? Iblis senang gak? Tersenyum, wah ini udah melayani, wah suka berdoa, tapi kenapa masih bisa jatuh? Karena kita tidak menjaga hidup kita. Katakan kiri kanan saudara, jaga hidupmu ya. Jaga dengan kekudusan. Karena Allah kita, Allah yang kudus. Anak-anak Tuhan di tempat ini, kita perlu berdoa dan berjaga. Seberapa banyak yang menyadari hari-hari ke depan akan semakin sukar, kita sadar. Tapi saat kita berjaga dan berdoa, saya percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Apapun kesulitan di dalam hidup, saya percaya saya punya Tuhan Yesus yang hidup seperti pujian tadi mengatakan, bahwa saya punya Allah penyedia di dalam hidup saya. Percaya, katakan amin. Yuk katakan bersama saya punya Allah sebagai penyedia dalam hidup saya. Saya gak takut kekurangan, saya tidak berhemat, saya diberkati dengan limpah terima di dalam nama Yesus. Dialah Tuhan Allah penyedia buat saudara. Kalau engkau mengandalkan Tuhan, kalau engkau mau berjalan bersama Tuhan, kalau engkau terus memiliki kehubungan yang intim dengan Tuhan, mau terus berdoa, menaruh harap kepada Tuhan, saya percaya Dia Jehovah Jireh menyediakan buat kita. Amin. Yuk katakan yuk kiri kananmu biar ingat, kita punya Allah penyedia. Katakan yes. Aku punya Allah penyedia. Yesus namanya. Amin. Wow, dahsyat. Katakan Tuhan Yesus dahsyat. Amin. Seberapa banyak yang percaya Tuhan Yesus dahsyat? Angkat tangannya. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Saudara, saya mau katakan, cara kerja iblis bisa membuat saudara kecewa. Hati-hati. Cara kerja iblis seringkali membuat hidupmu tertekan. Cara kerja iblis sehingga membuat hidupmu jadi lemah. Cara kerja iblis, dengar baik-baik, seringkali membuat hidupmu sedih. Wow. Tapi jangan terkecoh, saudara. Kalau saudara alami itu dalam hidup, ketika kau menghadapi tantangan, dengar baik-baik, itu bukan dari Tuhan. Dari siapa? Iblis.
Karena iblis tahu banget, saudara, hari-hari ini kenapa kita harus berjaga, harus berdoa, harus peperangan. Karena iblis sangat tahu, bukan Tuhan aja yang maha tahu, iblis juga tahu banget kalau kedatangan Tuhan semakin dekat. Iblis tahu banget kalau hari-hari ini adalah hari-hari yang terakhir. Hati-hati anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan ingatkan, nak, beritahu umatku terus berjaga, terus berdoa, terus berdoa. Karena saat kita berjaga dan berdoa, pasti saudara akan menuai. Amin. Amin saudara. Katakan, aku menuai. Saya bersyukur, saya mau bersaksi saudara. Ketika pandemi 3 tahun yang lalu ya, Pak Hendra ingat ya, saya tanya Pak Hendra berapa tahun kita berdoa Pak tiap malam. Pak Hendra bilang 3 tahun Bu. Saya baru menyadari kemarin ketika saya berdoa, saya menyembah Tuhan. Tuhan ingatkan begini, nak, tidak sia-sia engkau berdoa selama 3 tahun. Tiap malam kita berdoa, tiap malam kita memuji menyembah Tuhan. Selama masa sukar, selama COVID, kita tetap berdoa, saudara. Kita tetap berkumpul berdoa, memuji menyembah Tuhan. Tuhan tudungi kita, Tuhan lindungi kita. Masalah ada nggak? Persoalan ada nggak? COVID ada nggak? Ada. Tapi saya merasakan penyertaan Tuhan begitu ajaib dalam hidup kita. Dan Tuhan katakan, nak, tidak sia-sia. Engkau selama 3 tahun tiap malam berdoa, datang, berlutut, memuji, menyembah Tuhan. Tidak sia-sia, kata Tuhan. Kenapa? Karena inilah waktu-waktu engkau akan menuai apa yang engkau tabur. Jadi jangan salah saudara, seringkali kita berpikir menabur itu menabur uang, memberkati, itu betul menabur saudara. Tapi ketika saudara berdoa buat bangsa Indonesia, berdoa buat kota, berdoa buat keluarga, berdoa buat gereja-gereja, saudara sedang menabur benih. Amin. Tidak sia-sia saudara. Tuhan akan perhitungkan itu di dalam hidup kita. Hari-hari ini Tuhan ingatkan. Mari Tuhan ingatkan hari ini saudara dan saya harus benar-benar berjaga-jaga. Yuk katakan, saya harus benar-benar berjaga-jaga. Amin. Jangan amin di sini, besok di rumah lupa lagi. Jaga apa Bu? Tadi betul, yang pertama kita berjaga-jaga dengan doa. Tapi ini yang Tuhan ingatkan. Berjaga apa Bu? Jaga mulutmu. Katakan, jaga mulutku. Jaga mulutku. Kita harus jaga mulut kita. Jaga apa lagi? Jaga perasaan saudara. Aduh, perasaan ini mesti dijaga saudara. Hati-hati. Jaga apa lagi? Jaga hatimu. Jaga sikap perbuatanmu. Jaga apa lagi? Jaga matamu, kata Tuhan. Wow, mata kita ini waduh. Ya, luar biasa. Tuhan katakan jangan terjebak dengan kondisi keadaan hari-hari ini. Amin. Kita punya Tuhan Yesus. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Ingat saudara, iblis saya katakan tadi, seringkali ngepres hidup saudara. Iblis seringkali menekan hidup kita. Iblis seringkali mengintimidasi anak-anak Tuhan di tempat ini. Kalau doamu belum dijawab Tuhan, jangan sedih, jangan kecewa. Ketika kau menghadapi tantangan, kesulitan, pergumulan, mungkin kesulitan dalam rumah tangga, dalam keuangan, kesulitan menghadapi sakit penyakit, kesulitan menghadapi apa yang sedang saudara hadapi hari-hari ini, mungkin dagang mulai sepi. Dengar baik-baik saudara, ini pesan Tuhan buat saudara dan saya. Jangan sedih. Tuhan ingatkan, duduk tenang di bawah kaki Tuhan. Bukan berarti saudara nggak boleh bekerja, tidak. Oraet, bekerja dan berdoa. Oleh sebab itu anak-anak Tuhan katakan, nah, ketika engkau menghadapi masalah, persoalan, pergumulan, bukan menjauh daripadaku, kata Tuhan. Jangan kecewa sama aku, jangan menyalahkan aku, kata Tuhan. Seringkali kita menyalahkan Tuhan. Ini Tuhan kemana sih Tuhan? Gara-gara Tuhan ini nggak tolong saya hidup menderita seperti ini. Dengar baik-baik. Jangan bersungut-sungut mulut kita. Makanya firman Tuhan katakan apa? Jagamu mulut kita. Jangan bersungut, jangan ngomel, jangan terus nyalahin Tuhan, jangan nyalahin orang-orang yang di sekitar
Seringkali kita mau jaga mulut kita, kita punya kuasa. Kita memperkatakan firman di dalam hidup kita. Ucapkan syukur pada Tuhan. Saya percaya ketika saudara belajar mengucap syukur gak gampang. Lagi susah, lagi menderita, mengucap syukur gak gampang. Tapi kita berusaha untuk terus bersyukur. Saya percaya kuasa Tuhan bekerja. Terobosan terjadi. Keajaiban akan Tuhan nyatakan dalam hidupmu. Kuncinya apa? Mulut kita belajar untuk mengucap syukur. Katakan kiri kananmu mengucap syukur ya. Jadi ketika saudara menghadapi tantangan, persoalan, mari duduk tenang. Di mana? Bukan duduk tenang di kafe ya saudara. Hati-hati. Duduk tenang di bawah kaki Tuhan. Amin. Kenapa saudara? Saya percaya. Ketika saya punya masalah pergumulan, saya tanya Tuhan. Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Saya kemarin dengar kesaksian dari Bapak kekasih kita. Ketika dia kakinya sakit, ya Bapak Silas ada di tempat ini. Dia tanya Tuhan, Tuhan, saya mau ke dokter atau tidak? Hari itu juga ketika Pak Silas berdoa, Tuhan bilang, gak usah ke dokter, kakimu sembuh. Sembuh gak saudara? Sembuh. Tanya Tuhan. Kita duduk di bawah kaki Tuhan. Saya percaya Roh Kudus pasti akan menuntun saudara dan saya. Kalau saudara punya masalah, punya persoalan, kita duduk tenang di bawah kaki Tuhan. Tuhan akan bukakan jalan. Siapa yang percaya angkat tangannya? Amin. Tuhan akan apa saudara? Buka jalan. Duduk tenang di bawah kaki Tuhan. Jangan bersungut, jangan ngomel, jangan nyalahin orang lain. Duduk tenang, tanya Tuhan. Saya percaya Roh Kudus akan menuntun setiap langkah hidup kita. Amin. Kita punya Tuhan yang hidup. Kita punya Roh Kudus dalam hidup kita. Tuhan suka bicara di dalam hati kita. Kadang kita ngeyel. Ini suara Tuhan apa suara setan ya? Saudara dengar baik-baik. Kalau membuat kau damai sejahtera itu suara Tuhan. Tapi kalau kau mendengar suara tapi kau tidak tenang, gelisah, itu suara setan. Kita bisa membedakan. Ada kepekaan di dalam hidup kita anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan di tempat ini mari. Hari-hari ini saudara, hati-hati dengan mulut kita. Jangan mulut kita dipakai iblis saudara. Sadar atau nggak sadar. Kita seringkali lupa kalau mulut kita juga dipakai iblis. Apa saudara buktinya? Saudara, seringkali ketika kita mempergunakan mulut kita tidak benar. Contohnya seringkali tanpa kita sadar mulut kita udah nyakitin orang lain. Ngomong kita sembrono, ngomong kita seenaknya. Yang penting gua enak, lu gak enak gak apa-apa. Hati-hati, anak-anak Tuhan itu bukan anak Tuhan. Tapi anak siapa? Saudara lah yang jawab. Kalau saudara seperti itu berarti saudara? Saudara juga yang jawab. Jadi kita berubah. Anak-anak Tuhan berubah. Ketika kita mempergunakan mulut kita tidak benar, saudara. Ketika saudara dalam mulut kita nyakitin orang lain, saudara merasa aku yang benar, aku memperkatakan kata-kata yang membuat orang terluka. Hati-hati kata Tuhan. Ketika saudara engkau menyakiti orang lain dan orang lain jadi susah dengan kata-kata kita, orang lain jadi down dengan kata-kata kita, hati-hati saudara, berarti mulut kita lagi dipakai oleh hati-hati ya. Cepat sadar, aduh Tuhan, aduh. Seringkali kita juga melupakan. Saya sebagai hamba Tuhan kadang-kadang juga saya suka lupa. Ya mungkin saudara ada yang tersakiti oleh saya minta maaf ya. Tidak maksud saya menyakiti saudara, tapi seringkali banyak orang yang tersakiti. Dengar baik-baik saudara. Orang yang nyakiti kita, orang yang jelekin kita, orang yang ngomongin kita, orang yang fitnahin kita. Saudara dengar baik-baik. Sehingga engkau merasa terluka, engkau merasa sedih, engkau merasa kecewa, engkau merasa down, dan engkau merasa hidupmu tidak berarti. Dengar baik-baik. Darahnya akan dipertanggungjawabkan di dalam hidup kita. Jadi jaga mulut kita. Jangan menghakimi orang lain. Ya, jaga mulut kita. Seringkali kita nggak sadar, saudara. Seringkali kita asal ngomong. Tapi hari ini Tuhan ingatkan,
Yuk Tuhan katakan, jaga mulut kita, perkataan kita. Apa yang kita perkatakan, itu yang Tuhan kerjakan dalam mulut kita. Penghakiman sedang bekerja sekarang. Dengar baik-baik. Penghakiman sedang bekerja sekarang. Tuhan sedang bergerak. Firman Tuhan katakan, penghakiman minggu kemarin dimulai di mana? Di rumah Tuhan. Jadi anak-anak Tuhan di tempat ini, yuk kita jaga mulut kita. Jangan asal nyeplos, asal ngomong. Pikirin dulu. Kalau ada orang yang ngomongin, jelekin kita, ya udah kita jangan ikut-ikutan menghakimi. Kadang-kadang kita ikut-ikut menghakimi. Oh sih itu begitu, wah kita menghakimi. Tapi kita jangan. Kita mulai belajar. Saat kita mendengar berita-berita, jangan ditelan mentah-mentah. Yuk katakan, ketika kamu dengar berita, jangan ditelan mentah-mentah ya. Amin. Ketika kita mendengar berita yang gak baik, jangan ditelan mentah-mentah. Ya udah, kita gak usah dengar. Kita doakan saja, itu lebih penting. Amin. Sebab itu saudara, ketika ada orang yang ngomong sama kita, orang ini ngejelekin orang lain, fitnahin orang lain, kita cerna dulu saudara. Jangan langsung terima, jangan langsung ikut menghakimi, tapi langsung kita cerna. Kenapa? Karena kita mau jaga mulut kita. Amin. Yang kedua, jaga hati kita. Hati-hati, engkau akan menuai apa yang engkau tabur. Kalau engkau menabur kebaikan, engkau akan menuai ya? Karena hukum tabur tuai sedang dikerjakan di saat hari-hari akhir ini. Jadi hati-hati saudara, jangan mudah kita menghakimi orang lain. Hati-hati supaya kita juga tidak ikut-ikutan menghakimi orang lain. Amin. Mari saudara anak-anak Tuhan, kita mau jaga belajar hati kita dengan benar. Yuk katakan, jaga hatiku dengan benar. Jangan sampai kita panas hati. Jangan sampai terpancing. Jangan sampai terjebak dengan apa yang ditaburkan oleh iblis di dalam hidup, di dalam hati saudara. Oleh sebab itu membuat kita terluka, membuat kita panas, membuat kita marah, membuat kita emosi, membuat kita sakit hati, membuat kita kecewa. Itu pekerjaan siapa saudara? Makanya firman Tuhan hari ini katakan jagalah. Jaga mulut kita, jaga pikiran kita, jaga hati kita, jaga hidup kita dengan kekudusan, jaga tingkah laku kita. Sebab itu anak-anak Tuhan, supaya kita bisa menjaga mulut, pikiran, hati kita, kita harus berdoa. Siap saudara? Siap? Orang-orang yang berdoa, suka berdoa, punya keintiman dengan Tuhan, hidupnya pasti mengalami perubahan. Firman Tuhan katakan, jangan kamu jatuh dalam pencobaan. Hati-hati anak-anak Tuhan di tempat ini. Iblis senang banget. Iblis tahu banget saudara, apa yang ada di dalam hati kita. Jangan terkecoh. Minta selalu Tuhan bersihkan hatiku. Jangan terjebak. Amin. Katakan kiri kananmu, jangan terjebak. Amin saudara. Jangan apa? Jangan terjebak. Apa yang ditabur oleh iblis itu membuat panas hati kita. Mari, hari ini saudara, anak-anak Tuhan. Saudara, mari kita minta sama Tuhan. Tuhan, jaga perkataanku, jaga mulutku, jaga hatiku, jaga hidupku. Karena aku percaya ketika Tuhan mengingatkan aku untuk berjaga, untuk berdoa, Tuhan mengasihi aku. Karena aku spesial di mata Tuhan. Karena aku berharga di mata Tuhan. Supaya apa saudara? Supaya saudara-saudara dan saya tidak jatuh di dalam apa? Pencobaan. Itu maksud Tuhan. Supaya kita gak jatuh. Siapa yang mencoba hidup saudara dan saya? Iblis. Sebab itu jaga saudara hidup kita. Saya katakan sekali lagi, bukan pencobaan karena dosa. Tapi dalam hidup kita,
Di dalam pelayanan kita sekalipun saudara, di dalam keluarga, di dalam rumah tangga, di dalam usaha, di dalam bisnis kita, supaya kita tidak jatuh di dalam percobaan, kita harus berjaga dan Doa. itu saudara yang Tuhan ingatkan. Luar biasa. Banyak berdoa saudara. Ambil waktu untuk berdoa. Seberapa banyak yang mau komitmen ambil waktu untuk berdoa? Angkat tangan saudara. Kita harus komitmen. Kita mau lebih dekat lagi dengan Tuhan. Kita mau lebih lagi intim. Karena kita hari-hari ini, hari-hari ke depan, kehidupan akan semakin gelap. Tapi anak-anak Tuhan di tempat ini saya percaya, kita selalu berjaga dan berdoa. Ada terang abadi, yaitu Tuhan Yesus yang menyinari hidup saudara. Sehingga kita tidak masuk di dalam kegelapan itu. Karena ada terang Kristus yang menyinari setiap hidup kita. Kalau hari ini sudah mengalami proses, jangan sedih hati. Percaya, mungkin ini cara Tuhan yang membawa saudara saya ke level yang lebih tinggi. Amin. Tuhan membawa engkau ke level iman yang lebih tinggi lagi. Jadi jangan saudara kita bersungut-sungut, protes. Tidak saudara. Yuk, saya percaya ketika engkau mengalami apapun yang kau hadapi hari ini, duduk tenang di bawah kaki Tuhan, memuji menyembah Tuhan, serahkan sepenuhnya kepada Tuhan, dan saya percaya pembelaan Tuhan akan nyata dalam hidup saudara dan saya. Amin. Amin. Gak apa-apa saudara, saya mau katakan, orang ngomongin saudara, orang jelekin saudara, orang self-fitnah saudara, biarin. Jangan dengar apa kata orang, tapi dengarlah apa kata firman Tuhan hari ini. Amin. Jaga hati kita. Karena hidup saudara bukan dihidup oleh manusia. Hidup saudara karena Tuhan Yesus. Karena engkau spesial di mata Tuhan. Anak-anak Tuhan di tempat ini, orang yang dibela Tuhan, Tuhan katakan engkau tidak akan mengalami kerugian di dalam hidupmu. Amin. Kuncinya apa? Tetap bergantung, berfokus, melayani, berharap sama Tuhan. Dan engkau pasti mengalami benar-benar pemeliharaan Tuhan dalam hidup. Amin. Hidup sungguh-sungguh, mau melayani Tuhan, mau membawa jiwa-jiwa datang pada Tuhan. Kuncinya apa? Doa dulu. Tuhan, aku mau bawa jiwa. Biar semua untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan kemuliaan kita. Jangan curi kemuliaan Tuhan. Jadi apa yang kita lakukan, kita perbuat hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Anak-anak Tuhan benar, saudara. Di akhir zaman ini, saudara, kita mau taat. Seberapa banyak yang mau taat? Angkat tangan saudara. Seberapa banyak saudara yang mau kembali datang sama Tuhan untuk berjaga dan berdoa. Mau kembali mengangkat tangan, memiliki satu hubungan keintiman dengan Bapa di surga. Karena kita sebagai anak kesayangan Tuhan, sebagai orang-orang yang spesial di mana Tuhan, di mata Tuhan, saudara, kita mau berjanji malam hari ini, selama aku hidup, biarlah aku selalu menyenangkan hati Tuhan. Seberapa banyak yang mau menyenangkan hati Tuhan, angkat tangan saudara. Dengar baik-baik saudara. Tuhan akan adakan perbedaan antara orang yang ibadah dan tidak ibadah. Tuhan akan adakan perbedaan antara orang yang setia dan tidak setia. Hati-hati. Tuhan akan adakan perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Ini Tuhan akan adakan perbedaan. Bahkan saudara, Tuhan akan adakan perbedaan bagi orang yang suka berdoa dan tidak berdoa. Luar biasa, Tuhan akan ada perbedaan. Makanya anak-anak Tuhan, mari kita mau lebih setia lagi sampai kita tutup mata. Kita mau terus bangun keintiman kita, berjaga dan berdoa. Jaga hidup kita di dalam kekudusan. Saya percaya saudara, anak-anak Tuhan di tempat ini, mari tetap setia sampai garis akhir hidup kita. Seberapa banyak yang mau tetap setia, angkat tangan. Amin. Saudara percayalah Bapa di surga akan mengangkat engkau
Bapa di surga akan mempromosikan engkau ketika saudara dan saya hari ini percaya janji Tuhan di dalam hidupmu, kalau Tuhan akan adakan perbedaan. Amin. Luar biasa dahsyat Bapa kita di surga. Saya percaya ketika Tuhan adakan perbedaan di dalam hidup, masalah boleh ada, tantangan boleh ada, persoalan boleh ada, tapi saya percaya Tuhan akan pulihkan. Amin. Resesi boleh terjadi, tapi saya percaya Tuhan akan berkati kita. Amin. Saya percaya ketika saya menghadapi kekurangan di dalam hidup saya percaya Tuhan Jehovah Jireh penyedia buat saya. Amin. Gak usah takut. Yang paling penting kita mau jadi anak-anak Tuhan yang terus berjaga-jaga di dalam hidup kita. Oleh sebab itu hari ini persiapkan hatimu di dalam perjanjian dengan Tuhan. Siap gak saudara? Suruh apa? Berjaga dan berdoa. Duduk tenang di bawah kaki Tuhan. Karena inilah di dalam terakhir ya saudara, Yohanes 3 ayat 16, ini ayat hafal ada di sini nih saudara. Ya, tapi kita mau baca sama-sama supaya kita mengerti. Ini janji Tuhan buat saudara dan saya. Yohanes 3 ayat 16. Begitu besar. Ya. 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya apa saudara? Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Ini janji Tuhan kepada setiap saudara dan saya yang percaya, katakan amin. Tuhan akan menyelamatkan kita, bukan hanya menyelamatkan, tapi Tuhan juga mengampuni segala dosa kesalahan kita. Bahkan janji Tuhan, di saat engkau mengalami masalah, persoalan, pergumulan, Tuhan juga akan menjadi terang abadi dalam hidupmu. Amin. Di saat kita menghadapi kegelapan, kita tidak masuk di dalam kegelapan itu. Kenapa? Karena ada terang abadi. Karena ada kasih Tuhan di dalam hidup saudara dan saya yang begitu besar. Amin. Dia akan selalu menjadi pembela bagi saudara. Ingat, ini tahun penghakiman. Ini tahun di mana apa yang kau tabur pasti engkau akan tuai. Mari anak-anak Tuhan, kita mau menabur kebaikan. Ya, maka kita akan menuai kebaikan. Anak-anak Tuhan di tempat ini janji Tuhan buat saudara dan saya. Apalagi kata Tuhan, engkau yang melayani Tuhan, anak-anak Tuhan di sini yang melayani Tuhan, ya Tuhan katakan jangan menyerah tentang hidupmu. Ini janji Tuhan. Orang-orang yang melayani Tuhan, Tuhan akan beri hormat kepada saudara. Siap saudara? Diberi hormat bukan hanya di surga, tapi di bumi juga. Beri hati kita untuk melayani Tuhan. Tuhan yang akan mempromosikan hidupmu. Dan Tuhan juga akan memberkati engkau. Orang-orang yang siap memberikan hidupnya buat Tuhan, melayani Tuhan. Saudara, kemuliaan Tuhan akan nyata dalam hidupmu. Amin. Saudara boleh tengok kiri kananmu. Lihat wajah-wajah yang penuh kemuliaan Tuhan. Kelihatannya saudara? Bercahaya bersinarnya, penuh kemuliaan Tuhan. Amin. Katakan, saya penuh kemuliaan Tuhan. Yes. Saya percaya malam hari ini ada terobosan di tempat ini. Saya percaya kuasa Tuhan bekerja di tempat ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan beri kekuatan. Yang menghadapi tekanan, masalah, persoalan dalam hidup, jangan lemah. Karena kita punya siapa? Punya Yesus, satu-satunya penolong di dalam hidup saudara dan saya. Manusia tidak bisa menolong kita, tapi Yesus sanggup menolong kita. Yang sakit, seberapa banyak yang sakit boleh angkat tangan di tempat ini. Yang ikut live streaming juga boleh angkat tangan. Saya percaya yang sakit juga akan mengalami kesembuhan. Kalau engkau apa dikatakan, kasih Tuhan begitu besar buat saudara dan saya, di janji Tuhan. Dia telah mengaruniakan siapa? Anaknya siapa? Tuhan Yesus. Supaya setiap orang yang percaya itu tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bukan hanya itu, tapi memperoleh kesembuhan, pemulihan terjadi malam hari ini di dalam nama Yesus. Kalau engkau mau membuka hati. Amin. Siap dipulihkan? Saya percaya ketika engkau duduk tenang di bawah kaki Tuhan, menyerahkan pergumulan dalam hidupmu pada Tuhan, Tuhan akan bukakan jalan.
Saudara, di tahun ini Tuhan ingatkan begini sama saya. Nah, percaya, tahun ini anak-anakmu akan menuai. Menuai apa? Menuai kemenangan. Menuai apa? Janji Tuhan. Menuai apa? Berkat Tuhan. Menuai apa? Apa yang selama ini tertutup, kegagalan, Tuhan sudah buka pintunya. Dan engkau akan menuai apa? Berkat kelimpahan dalam hidup. Berkat bukan hanya uang, saudara, tapi berkat kesehatan akan Tuhan beri dalam hidup kita. Berkat apalagi damai sejahtera Tuhan akan beri dalam hidup kita. Berkat apa? Berkat ketenangan. Orang lain bingung, dagangnya sepi, malah saudara tenang-tenang aja, nyantai. Sebenarnya banyak yang seperti itu. Iya, puji Tuhan. Halo Bu, saya bangkrut nih, saya sepi dagang. Tapi saudara ketika sepi, saudara tenang aja, saya percaya kok hidup saya dipelihara Tuhan. Tuhan adakan perbedaan. Karena saya beribadah sama Tuhan, saya setia sama Tuhan. Saya berdoa, saya banyak baca firman yang menjadi kekuatan dalam hidup saya. Amin. Siap saudara? Yuk komitmen malam hari ini. Seberapa banyak yang mau mengangkat tangan berjaga dan berdoa? Tadi jaga apa saudara? Jaga hati. Terus jaga apa lagi? Mulut. Jaga apa lagi? Perasaan. Nih perasaan seringkali nggak bisa dijaga, ya bener nggak? Ngelihat yang beli, ngeselin, aduh nggak bisa dijaga. Hayangnya apa? Emosi. Betul? Emosi kita nomor 1, jaga saudara. Di tuntunan dikatakan kalau ada orang yang membuat kita emosi, membuat kita kesal, jangan taruh, jangan samanya. Karena saya percaya kita adalah orang-orang yang spesial di mata Tuhan. Jangan kita menghakimi orang lain, ngomongin orang lain, jahatin orang lain. Kalau kita seperti itu, kita akan mengalami kerugian, kata Tuhan. Ya, kalau hidup kita ingin benar sendiri, ingin menang sendiri, saudara siapa yang rugi? Diri sendiri. Kita akan mengalami kerugian, rugi banget. Lebih baik saya mengalami keuntungan. Untung Tuhan pelihara hidup saya. Untung Tuhan berkati saya. Yang percaya, katakan amin. Mari kita tundukkan kepala. Karena Tuhan mengenal hatimu. Engkau adalah orang-orang yang spesial di mata Tuhan. Tuhan sangat mengasihi. Tuhan sangat mencintai engkau. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan engkau. Mari musik, kita angkat pujian. Penuhi sekarang Tuhan. Saya mengundang Bapak Sanjaya untuk maju ke depan. Nanti saya mengundang Bapak Silas juga maju ke depan untuk pengurapan. Mari saudara buka hatimu. Kita mau datang di bawah kaki Tuhan. Firman Tuhan sudah terdengar. Biarlah firman ini boleh menuntun setiap hidup kita. Ketika Tuhan berpesan bagi setiap kita untuk menjaga dan berjaga dan berdoa, kita mau lakukan itu di dalam hidup kita. Mari anak-anak Tuhan di tempat ini. Bagai tanah desa merindukan jamahan roh suci.
Bapa saat ini bersekutu dengan Roh-Mu ya Tuhan. Kami percaya darah Yesus menyucikan, menguduskan setiap kami. Tuhan mengampuni terlebih dahulu setiap dosa pelanggaran kami, perbuatan kami, tingkah laku kami yang tidak berkenan di hati-Mu. Kami minta ampun Tuhan. Basuh kami dengan darah Tuhan Yesus. Layakan kami Bapa. Berkati perjamuan kudus ini Bapa. Berkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kuria bahasa kedenai. Aku percaya lewat perjamuan kudus-Mu Bapa, kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Kami diubahkan, kami disembuhkan, kami dipulihkan. Kami boleh mengalami keselamatan yang dari Tuhan. Kami bersyukur buat dosa kesalahan kami yang Tuhan ampuni. Kami percaya Tuhan malam hari ini Bapa, Engkau yang berfirman bagi setiap kami lewat perjamuan kudus-Mu ini Bapa. Firman-Mu Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Sebab itu Bapa kami mengucap syukur. Inilah terima kasih kami Bapa. Terima kasih Roh Kudus Tuhan Yesus. Aku percaya malam hari setiap jemaat-Mu di zaman Tuhan, roh anak-Mu dipersatukan dengan Roh-Mu Bapa di dalam nama Yesus. Kami boleh mengalami Tuhan, kami boleh mengalami perjumpaan dengan Engkau, kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus, dan kami diberkati. Kami percaya saat perjamuan kudus setiap kutuk-kutuk dilepaskan, diputuskan demi Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, maka segala yang mengikat kami terlepas. Kami menjadi orang-orang yang merdeka ya Abba. Dan kami bersyukur Bapa buat berkat, anugerah, kemurahan, keselamatan yang Tuhan beri dalam hidup kami. Kami bersyukur buat mahkota emas yang Tuhan beri dalam hidup kami. Kami percaya ya Abba. Mari saudara, angkat roti lebih dari atas kepalamu. Percayalah bahwa ini adalah tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan karena dosa pelanggaran kita. Kita percaya malam hari ini kita boleh mengalami kesembuhan, kelepasan, kemerdekaan, pemulihan, kemenangan terjadi dalam hidup. Mari saudara dengarlah firman Tuhan. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, ambillah, inilah tubuhku. Saudara, bukankah yang kau pegang adalah tubuh Yesus? Mari kita terima di dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara angkat cawan lebih dari atas kepalamu. Aku percaya Tuhan Yesus, darah Yesus menyucikan hidup kami. Aku percaya darah Yesus menyembuhkan kami. Aku percaya Tuhan, kuasa darah-Mu memulihkan, memberi kami kemenangan. Aku percaya darah-Mu Tuhan Yesus yang menudungi kami, yang melindungi kami. Kami percaya darah Yesus sungguh nyata dalam hidup kami. Aku bersyukur ya Tuhan, Engkau selalu melindungi kami dengan urapan-Mu. Aku percaya malam hari ini Bapa, kami akan bersekutu dengan darah Tuhan Yesus yang tercurah di kayu salib. Dengarlah firman Tuhan saudara. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka. Dan mereka semua minum dari cawan itu, dan ia berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu hari yang baru dalam kerajaan Allah. Saudara, hari ini saudara minta agar Tuhan selalu melindungi, menudungi engkau dan mengurapi engkau. Saudara, apakah saudara percaya kalau anggur ini Tuhan sudah ubahkan menjadi darah Tuhan Yesus? Darah Tuhan yang diberkati, yang diurapi, dan menjadi darah Kristus yang tercurah di kayu salib, sehingga kami boleh bersekutu dengan darah Yesus. Mari saudara, di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya kita minum. Mari saudara naikkan ucapan syukurmu, terima kasihmu, katakan Tuhan terima kasih.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Uraba asekene maayaraba adakasandai. Inaralaba yaralaba yaraba papa. Kita angkat pujian penuhi sekarang aku Tuhan. Kami membutuhkan Tuhan di dalam hidup kami. Kami percaya perjamuan kudus ini diberkati oleh Engkau Tuhan. Umat-Mu yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang lemah Tuhan beri kekuatan, yang kekurangan diberkati Tuhan. Karena Kau Allah penyedia di dalam hidup kami. Kami bersyukur malam hari ini Bapa, kami boleh sehidangan dengan tubuh dan darah Yesus. Engkau memberkati umat-Mu Tuhan di tempat ini Bapa. Bahkan apa yang dikerjakan oleh anak-anak-Mu Tuhan buat berhasil dan beruntung. Kami percaya ada tentara-tentara malaikat yang Tuhan perintah, yang Tuhan utus untuk menudungi, melindungi kami oleh kuasa darah Tuhan yang tercurah di kayu salib. Malam hari ini kami bersyukur ya Abba. Kami bersyukur di dalam hidup kami. Bukan aku lagi, tapi Yesus yang tinggal di dalam hidupku. Oleh sebab itu malam hari ini Bapa, satu menjadi kerinduan kami. Urapi kami Bapa. Urapan kuasa-Mu turun di tempat ini. Kemuliaan-Mu Tuhan turun di tempat ini. Kami rindu Tuhan. Penuhi kami. Penuhi Lord Jesus. Haleluya. Mari sama-sama angkat tangan-Mu, angkat tangan. Sekarang saudara angkat kedua tangan-Mu. Aku percaya kuasa Tuhan dinyatakan Bapa dalam nama Yesus. Ubahkan minyak ini dari surga mengalir. Tuhan kurapa-rapa sikit. Aku percaya Bapa di dalam nama Yesus. Bukan minyak ini tapi darah Tuhan yang tercurah di kayu salib. Aku percaya Tuhan dalam riasenai lewat pengurapan ini jemaat-jemaat diperkenalkan Tuhan oleh darah Yesus yang tercurah di kayu salib. Demi nama Yesus, demi nama Tuhan Yesus, kuasa Tuhan bekerja dalam nama Tuhan Yesus.
Roh Kudus. Kau beri hikmat dan wahyu turun atas kami. Kami buka hati kami. Kami mau terima pengurapan-Mu Tuhan, turun atas setiap kami umat-Mu di tempat ini. Roh Kudus, Kau buka mata hati kami supaya kami boleh menjadi terang. Aku percaya Roh Kudus, terangi mata hati kami Bapa. Terangi mata hati anak-anak-Mu Tuhan. Beri hikmat wahyu-Mu yang baru, sehingga anak-anak-Mu dapat melihat pengharapan di dalam Engkau Yesus. Sehingga anak-anak-Mu boleh melihat apa yang Tuhan sudah sediakan di dalam hidup. Sehingga anak-anak-Mu boleh melihat kuasa-Mu, kasih-Mu begitu nyata sempurna di dalam hidup kami. Aku percaya malam hari ini Tuhan, setiap kami umat-Mu di tempat ini, kami dimateraikan oleh kuasa darah Yesus. Kami ditundungi, kami dilindungi, kami dibasuh dengan darah-Mu Tuhan. Minyak yang baru dari surga mengalir turun atas kami Bapa. Anggur yang baru turun atas kami ya Tuhan. Bahkan gandum yang baru Tuhan curahkan dalam hidup kami. Ubahkan hidup kami, baharui hidup kami Bapa. Pura bahasa. Aku percaya malam hari ini pengurapan-Mu turun. Tangan Tuhan yang mengurapi setiap kami pribadi lepas pribadi di tempat ini. Aku percaya ada tangan Tuhan yang mengurapi, menundungi kami. Kami mau terima urapan-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara buat tanda salib di keningmu. Terima urapan yang dari Tuhan. Katakan di dalam nama Tuhan Yesus. Terobosan akan terjadi di dalam hidupmu. Karena kegerakan Tuhan sedang Tuhan nyatakan. Ketika kau membuka hati, terang Tuhan akan bercahaya di dalam hidupmu. Makan mata hatimu. Anak-anak Tuhan di tempat ini, Tuhan akan terangi. Percayalah ketika kau berjalan bersama Tuhan, engkau dapat melewati setiap apapun hari-hari ini di dalam hidupmu. Mari kita angkat pujian, penuhi aku Tuhan. Syaralawalawa yerebedekese, puri bahasa. Amin. Sekarang Tuhan, penuhi Tuhan demi nama Yesus. Mari saudara tutup matamu dengan iman percaya. Kau akan melihat terang Kristus. Ada terang abadi menyinari engkau malam hari ini. Tuhan menjamah engkau. Roh Kudus menjamah engkau. Dan Roh Kudus akan membuka mata hatimu. Ada terang Tuhan. Tuhan akan berikan hikmat wahyu yang baru dalam hidupmu. Kemuliaan Allah turun malam hari ini dalam hidupmu. Ada terobosan, ada pemulihan, ada kesembuhan. Percaya kuasanya mari kita menerima urapan. Penuhi, haleluya, haleluya, angkat suara. Bapak berikan kasih urapan-Mu Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Janganlah
terobosan akan terjadi. Aku percaya kemuliaan-Mu Tuhan nyata sempurna dalam hidup kami, pribadi lepas pribadi di tempat ini. Kami percaya malam hari ini Bapa, kami lebih dari pemenang. Yang percaya bersama-sama saya mau katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saya kembalikan Haleluya, puji Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tak berubah selamanya. Silakan kepada petugas. Persembahannya yang sudah diberikan, kiranya Tuhan Yesus membalasnya dengan berlipat-lipat kali ganda, dan kita akan melihat pengumuman ada Seperti biasa. kegiatan seperti biasa. Cuman hari Senin, Selasa, Rabu pukul 6:30 sore ada doa setiap awal bulan itu untuk para pengusaha, para pekerja, dan juga yang dagang. Silahkan datang berdoa di rumah Ibu Pendeta Lani di Kang Adit pukul 6:30, dan Selasa siang tetap ada doa puasa. Tidak ada lagi pengumuman. Mungkin sekian pengumuman kegiatan ibadah sepekan. Nah, mungkin ada yang baru pertama kali hadir di tempat ini, yang baru pertama kali datang beribadah. Nggak ada? Yusak? Yusak ya. Baru pertama kali ini Bapak Yusak dari Solo. Saya tidak akan perpanjang karena waktunya udah mepet. Nanti kalau mau kenalan silahkan setelah ibadah ini ya, mau bertanya-tanya, mau ngobrol dan lain sebagainya. Dan untuk itu kita akan masuk dalam doa syafaat. Nanti saya kembali dengan hormat mengundang Bapak Silas untuk berdoa syafaat. Dan juga dilanjutkan doa penutup kembali kepada Ibu Lani. Saudara, saya jemput bangun berdiri. Bapa di surga, mengucap syukur dan terima kasih atas kebaikan-Mu kepada kami. Iya. Kami tidak selalu setia, tapi Bapa selalu setia kepada kami. Bapa, ampuni dosa salah yang kami buat selama seminggu ini, Bapa. Dosa baik pendengaran
perencanaan dalam hati, perkataan dan penglihatan. Kami minta ampun, Bapak. Kami minta darah Yesus basuh kami, Bapak. Terima kasih banyak atas cinta kasih. Sama berdoa untuk Indonesia ke dalam tangan Bapak. Amin, yes. Haleluya. Bungkus Indonesia dengan darah Yesus Kristus. Amin. Dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangga sampai Pulau Rote. Bungkus dengan darah Yesus Kristus, Bapak. Bapak, Indonesia diberkati, Bapak. Indonesia ekonominya tumbuh, Bapak. Inflasi kami percaya di dalam nama Yesus, Bapak angkat semua inflasi, Bapak. Kami percaya karena inflasi semua ada pekerjaan dari si jahat iblis, Bapak. Di dalam nama Yesus kami tolak semua. Dalam nama Yesus. Tidak ada kegelapan di Indonesia, melainkan terang Tuhan Yesus yang menyinari Indonesia. Indonesia menjadi berkat bangsa-bangsa. Terima kasih banyak, Bapak. Mama mau berdoa untuk jemaat di sini, Bapak. Pada saat hari ini, Bapak, melihat mereka, Bapak, dari hati ke hati, Bapak, yang ekonominya lagi Ya Tuhan. turun, Bapak. Ampuni mereka, Bapak. Selama ini mereka mengandalkan kekuatan mereka. Bapak mau turun tangan hari ini, mereka sudah menyerah. Karena di saat mereka menyerah, Bapak turun tangan atas mereka, Bapak. Amin. Mau berdoa juga untuk kota Sukabumi ke dalam tangan Bapak surga. Bungkus kota Sukabumi dengan darah Yesus Kristus. Tidak ada perjanjian dengan kuasa-kuasa kegelapan, hanya perjanjian daripada Amin, yes. Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih banyak Bapak di surga. Sebelum kami pulang, Bapak, yang membawa kendaraan, Bapak, bungkus mereka dengan darah Amin. Yesus. Dalam Kami nama minta Yesus. malaikatmu menjaga di samping depan kiri kanan. Di rumah-rumah mereka, Amin. malaikatmu Amin. menjaga di samping Amin. rumah, di Terjadi depan dalam nama rumah. Yesus. Ada sinar kemuliaan-Mu Amin. menyinari Terjadi rumah-rumah dalam mereka. nama Yesus. Setiap langkah kehidupan mereka diberkati di dalam Amin. nama Yes. Tuhan. Yes. Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kerabasya, Mbak panggil Ibu Balakas. Ya, Kina mo ko yan nakarabalas tirarabadarabay. Kami terus mengucap syukur Bapa. Ini mirayo ka basa yan nakarabararaja orang. Uriba asa imanai. Aku percaya terobosan akan terjadi di dalam hidup kami. Yesa iya ise sai sabase kayo no sebabakara iya do bakara Percaya basa Tuhan kara. Yesus selalu menyertai kami, melindungi kami. Ya kira mo kurang nasi rabaya. Bahkan Tuhan Yesus selalu memelihara hidup kami. Iyo robaya kani kuraya maya raya. Hari ini aku mengucap syukur Bapa, terima kasih. May kunika mana ya nang iya. Karena kasih-Mu begitu besar di dalam hidup kami. Iyo mana ya yo kuraya nama ya ya Sehingga na Kau memberikan hidup-Mu bagi kami. Ami yoga makawesi ama makara. Kami bersyukur Bapa Surgawi malam hari ini kami percaya. Ikurina anam itu nato. Terobosan keuangan terjadi di dalam nama Yesus. Iya na auni ku au amatika. Dan aku percaya terobosan kesembuhan terjadi di dalam nama Yesus. Mau iya oleh mabuba kena purasi. Bahkan aku percaya terobosan terus terjadi di dalam pelayanan kami. Mau iya ana mabuke ano kuro. Kami akan menuai Tuhan di dalam nama Yesus. Mayu anu amani Karena alo inilah dia waktunya kami menuai. Iya no eka no kina ku kana mau yero babo kayo no masaya. Kami sangat bersyukur, berterima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Mau anu kia Engkau yang telah memateraikan hidup kami oleh kuasa darah Tuhan Yesus. Ya iya nama krojena. Kami percaya dimanapun kami berada, kami melangkah, ada tangan Tuhan yang menyertai kami. Uri uri wana ora matu. Aku percaya ada tangan Tuhan yang selalu memberkati kami, Mau menuntuni au kami. nama ayukuna ayore. Ada tangan Tuhan yang selalu menggendong kami Mama kayo no ku kayo no. saat kami lemah pun Tuhan. Iri yara mo yoro ma yoro ma Aku sikara. percaya kuasa-Mu Kay ku na dinyatakan numiawa na atas yana. hidup kami malam hari ini. Ya kurna ana yukuro penaru tirasara. Aku bersyukur, aku berterima kasih Bapa.
Ia nolah sana nih kerana Buat keajaiban mujizat yang akan kami terima di dalam nama Tuhan mau Yesus. awon mau Sebab kemuliaan Allah turun di tempat ini. Oona aala ayolo Kemuliaan Allah turun di rumah tangga kami. mayu alumine akarayu Kemuliaan Tuhan turun di tengah usaha bisnis ekonomi kami. mai amuno eno Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. misu nasu isya Sebab pergerakan terjadi, kami sudah menerima di dalam nama dia Yesus. nama ohna alore yoro Semua itu kemuliaan namamu Bapa. dia anuna Eloha Aku bersyukur kami bangga punya Allah Elohim yang tidak pernah meninggalkan kami dan selalu memberkati kami. mayu nanu kuto namo tuto rosa Kami bersyukur malam hari ini setiap kami yang hadir di tempat ini maupun di rumah-rumah. iru ayo ano kuri ano kamasura Kami boleh berjalan di dalam kemuliaan demi kemuliaan. mauna ina Terang Eloha abadimu menyinari kami. Eloha hayuma oesuna Kami bersyukur Bapa. Kami berterima kasih. hayana ayes nama Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. ikana o aravasa Terimalah ucapan syukur terima kasih kami kepadamu Bapa. irama Yesus Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari anak-anak Tuhan angkat tanganmu. Angkat kedua tanganmu. Huraba asekemena. Mari saudara pulanglah, terimalah berkat pertolongan dan kasih sayang Tuhan. Damai sejahtera serta sukacita dari Allah Bapa Surgawi turun di tengah hidupmu, keluargamu, rumah tanggamu, usahamu, pekerjaanmu, pelayananmu, anak-anakmu, menantu, cucu-cucumu. Diberkati Tuhan suami istrimu, diberkati Tuhan usaha pekerjaanmu, diberkati Tuhan dengan limpah di dalam nama Yesus. Kami percaya malam hari ini kami menerima minyak yang baru dari surga, anggur yang baru di dalam nama Yesus, bahkan gandum yang baru kami sudah terima di dalam nama Yesus, sehingga memenuhi setiap lumbung-lumbung kami di dalam nama Bapa, Anak, Putra dan Roh Kudus. Kami percaya kemanapun anak-anakmu melangkah berjalan, Tuhan menyertai. Tuhan utus tentara-tentara malaikatmu untuk selalu menudungi, melindungi, bahkan menyertai anak-anakmu, sehingga malapetaka, sakit, penyakit, maut tidak dapat menyentuh anakmu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab kuasa Tuhan, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan selalu nyata sempurna. Terlebih kasih Tuhan Yesus, malam hari ini kami sudah menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami berterima kasih Bapa. Ketika kami mengucap syukur, kuasa, mujizat, keajaiban kami terima di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, bela pujian penyembahan kami menjadi dupa yang harum. Tuhan memberkati setiap umat Tuhan di tempat ini. Kami pulang tidak dengan tangan kosong. Kami pulang membawa kesembuhan, pemulihan, kemenangan terjadi, kelepasan terjadi di dalam nama Yesus. Sebab kami spesial di mata Tuhan. Kami umat kesayangan-Mu Tuhan. Oleh sebab itu kami mau selalu belajar untuk menyenangkan hati Tuhan lewat hidup kami, lewat ketaatan kami, lewat kesetiaan kami. Oleh sebab itu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kami sudah menerima berkat-Mu. Yang percaya kita angkat pujian. Ku yakin Tuhan sudah memberkati. Yes, haleluya.